Selamat malam Bapak dan Ibu, anak-anak, serta sanak-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Tema katekese malam ini adalah keluarga Katolik dan hidup bermasyarakat. Mengawali perjumpaan ini, saya mengajak kita untuk mendengarkan intisari dari sebuah buku pedoman pastoral keluarga nomor 18 tentang keluarga adalah masyarakat kecil. Keluarga adalah sel terkecil masyarakat kecil yang mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pembangunan hidup bermasyarakat. Keluarga selain harus mempunyai sikap terbuka, toleran, dan menghargai pluralitas, juga harus berupaya membangun kerukunan dan dialog kehidupan. Untuk mencapai semuanya itu, dibutuhkan dua prinsip dasar. Yang pertama adalah subsidiaritas, artinya pemberian wewenang oleh institusi atau otoritas kepada kelompok-kelompok di bawahnya. Dalam arti tertentu, keluarga juga diakui sebagai gereja rumah tangga, Ecclesia Domestica. Prinsip yang kedua adalah solidaritas yang dapat terwujud dalam semangat gotong royong. Dalam semangat gotong royong itulah keluarga secara konkret menyumbangkan keutamaan hidup dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Untuk itu, marilah kita menyadari bahwa perbedaan adalah rahmat untuk saling melengkapi dan berbagi dalam kasih Allah. Hallelujah.
Kita mengawali katekese kita malam ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa bersama. Allah yang kekal, melalui keluarga kudus Nazaret, Kau hadirkan bagi kami Sang Penyelamat Yesus Kristus. Melalui sakramen kudus, Engkau memanggil kami pula untuk bersatu di antara perbedaan dan keragaman kami. Engkau pula lah yang menghendaki keselamatan hadir atas keluarga-keluarga sebagai sumber cinta. Ya Bapa, berkatilah keluarga-keluarga Kristiani dimanapun mereka berada, agar mampu meresapkan ajaran kasih-Mu, dan biarlah mereka menjadi kekuatan di mana sumber cinta dan pengampunan menjadi penopang saat senang maupun malam. Bimbinglah pula keluarga-keluarga Kristiani agar menjadi terang masyarakat yang senantiasa menyediakan hati yang tulus berbela rasa. Jagalah mereka dari perpecahan agar memiliki iman yang teguh laksana Bunda Maria dan kasih setia laksana Bapa Yusuf. Dan biarlah karena kerahiman-Mu Kau perkenankan kami ikut serta dalam persatuan dengan Allah yang meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Penanaman nilai kebangsaan di dalam keluarga kita tanamkan dengan keterlibatan kita di tengah hidup bermasyarakat. Kita terlibat untuk memikirkan kebaikan keluarga di sekitar kita. Kesatuan kita dengan saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan dan budaya semakin menguatkan identitas kita, bahwa kita ini satu sekaligus sama. Kita belajar tentang artinya saling menghormati dan sekaligus mewartakan nilai iman Kristen kita kepada mereka. Mari kita mendengarkan peneguhan iman bagi keluarga kita masing-masing dari Monsinyur Aloysius Murwito FM, Uskup Keuskupan Agats, sambil menyadari bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Dari Yakobus bab 2 ayat 26. Saudara dan saudari yang terkasih, selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam rangkaian pertemuan katekese hidup berkeluarga pada bulan Desember ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang menghimpun kita dalam satu kesatuan keluarga-keluarga kita masing-masing. Bapak, Mama, anak-anak, opa, oma, menantu, dan anggota-anggota lain. Bersyukur. Mengapa bersyukur? Karena Tuhan tetap hadir dengan kasih-Nya di tengah keluarga kita. Tuhan yang menaburkan kasih sejak semula di dalam keluarga
tetap menyertai keluarga-keluarga Anda sampai sekarang ini. Kita berdoa juga bagi keluarga-keluarga yang mengalami berbagai macam keadaan dan persoalan, yang membuat keluarga yang dicita-citakan belum terwujud. Semoga Tuhan memberikan rahmat agar keluarga-keluarga memiliki daya tahan yang kuat dan tangguh menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Mengalaminya juga di dalam kesulitan, Tuhan hadir di tengah mereka. Saudara-saudari, keluarga yang bahagia itu tidak datang dengan sendirinya. Keserasian hubungan antara suami istri, antara orang tua dan anak tidak datang begitu saja. Oleh karena itu, di dalam keluarga perlu pendidikan. Bapak dan Ibu perlu membiarkan diri untuk terus-menerus dibina melalui pengalaman-pengalaman yang lewat, melalui sabda Tuhan yang direnungkan, melalui berbagai informasi yang ditemukan. Orang tua juga mempunyai kewajiban mendampingi dan mendidik anak-anak. Mereka tidak begitu saja tumbuh menjadi manusia yang dewasa utuh, tetapi perlu pendampingan dari orang tua atau bapak dan ibu. Orang tua perlu menanamkan kebiasaan-kebiasaan bagi setiap anggota keluarga. Kebiasaan-kebiasaan yang baik, memberikan penjelasan mengapa itu perlu menjadi sikap dan kelakuan mereka. Disampaikan dengan kata-kata yang lembut atau lebih lagi dengan teladan dan perbuatan orang tua. Ini perlu. Keluarga akan menjadi lebih sejahtera kalau pendidikan di dalam keluarga itu terjadi. Yang perlu ditanamkan pada setiap anggota keluarga ialah nilai-nilai kehidupan yang membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik pada diri anak, pada diri seluruh anggota keluarga. Nilai-nilai itu apa? Banyak nilai-nilai kehidupan, seperti kejujuran, kedisiplinan, kasih, murah hati terhadap yang menderita dan berkekurangan, kebiasaan berdoa, menghadiri misa atau perayaan Ekaristi, kebiasaan untuk bergaul dengan teman-teman, tetangga, siapapun juga, dan lain sebagainya. Dan salah satu nilai yang perlu ditanamkan ialah pendidikan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Saudara-saudari, keluarga tidak terlepas dari lingkungannya. Keluarga dihayati di tengah-tengah masyarakat sekitar yang ada di dalam kampung, yang ada di dalam RT atau RW, yang ada di dalam kelurahan,
atau himpunan yang lebih besar lagi di dalam masyarakat suku ataupun bangsa, negara. Kita dalam kata pengantar mendengar bahwa keluarga adalah sel-sel di dalam masyarakat. Sel-sel yang baik dan sehat akan membentuk sebuah tubuh yang sehat. Sebaliknya, tubuh akan menjadi kurang sehat apabila jaringan sel-sel dalam tubuh mengalami kerusakan. Keluarga yang rusak akan berakibat masyarakat juga rusak. Keluarga yang baik akan ikut menciptakan sebuah masyarakat yang baik. Masyarakat sebagai institusi, apapun namanya, pada gilirannya juga mempunyai pengaruh yang ikut menentukan dalam kehidupan berkeluarga. Kita tahu negara, bangsa kita, dan juga mitra-mitra, lembaga-lembaga masyarakat menyediakan berbagai macam bantuan agar supaya keluarga sebagai suatu lembaga otonom semakin menjadi lebih sejahtera. Sektor-sektor pendidikan disediakan oleh masyarakat bagi keluarga-keluarga. Pelayanan-pelayanan kesehatan disediakan oleh lembaga negara ataupun lembaga swasta bagi keluarga-keluarga. Perusahaan-perusahaan menyediakan lapangan kerja bagi keluarga-keluarga. Jadi memang ada hubungan timbal balik tak terpisahkan antara keluarga dan masyarakat, atau sebaliknya masyarakat dan keluarga. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di dalam keluarga? Pada kesempatan malam ini ada beberapa hal yang bisa kita tumbuhkan dan kita tanamkan di dalam keluarga-keluarga kita agar supaya setiap anggota keluarga semakin hidup bermasyarakat dan hidup berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara, keluarga-keluarga kita ini tersebar di mana-mana. Sebagian besar keluarga-keluarga tinggal di daerahnya sendiri atau di tengah suku bangsanya sendiri. Tetapi banyak keluarga yang hidup tersebar di tengah-tengah suku bangsa yang lain. Keluarga-keluarga seperti ini tidak akan terasing dan akan diakui oleh masyarakat apabila menaruh rasa hormat, bahkan mencintai budaya lokal, budaya masyarakat di mana mereka tinggal. Ada usaha-usaha sedapat mungkin mempelajari kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat di dalam masyarakat itu. Kita kagum terhadap misionaris-misionaris kita pada awal-awal berdirinya gereja di berbagai bagian tanah air kita yang datang dari luar negeri. Mereka berusaha sedapat mungkin mempelajari budaya setempat, mempelajari bahasa setempat. Kita kagum mereka bisa berbahasa fasih, misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Manggarai, bahasa Ekari di Paniai, Papua, dan sebagainya.
sejumlah misionaris dan keuskupan-keuskupan awal berusaha menerjemahkan bahasa asli kitab suci ke dalam berbagai bahasa di tanah air kita selain bahasa Indonesia. Penghargaan ini penting sekali agar supaya kita diterima sebagai bagian dari kehidupan masyarakat di mana kita tinggal. Ini penting untuk menjaga dan memelihara identitas kita. Santo Paulus dalam kesempatan menulis surat kepada jemaatnya mengatakan, bagi orang Yahudi, aku orang Yahudi. Bagi orang Yunani, aku orang Yunani. Begitulah usaha-usaha Santo Paulus ini. Dan ini juga menjadi pesan bagi kita semua, keluarga-keluarga di mana kita tinggal. Jangan melepaskan hidup dari masyarakat setempat. Jangan menutup diri, jangan merasa tidak penting, menutup pergaulan dengan mereka. Yang kedua ialah menghargai keanekaragaman. Salah satu ciri khas yang menonjol di dalam masyarakat kita ialah kemajemukan. Berbagai macam suku, agama, dan latar belakang yang lain tinggal membaur dalam satu kesatuan sebagai satu keluarga. Berbagai suku, berbagai agama, warna kulit, rambut yang berbeda, bersama tinggal dalam satu himpunan. Kemajemukan keberagaman ini menuntut setiap anggotanya, termasuk anggota-anggota di dalam keluarga, untuk bersikap saling menghargai dan menghormati. Sikap inilah yang harus ditanamkan sejak awal di dalam keluarga-keluarga kita. Bahwa kita hidup di dalam kemajemukan. Dan itu bukan sebuah kejelekan. Sebaliknya itu adalah sebuah kekayaan. Kekayaan yang berguna untuk membangun kepribadian kita masing-masing dengan lebih baik lagi. Saya ingat akan sebuah hidangan makan yang tersedia di atas meja. Kalau hanya satu jenis makanan, misalnya nasi saja, tanpa sayur, tanpa ikan, apalagi tanpa sambal, rasanya itu hambar. Tetapi kalau hidangan itu terdiri dari berbagai macam, dari berbagai bahan, dikemas dengan baik, semakin bisa dinikmati, menjadi makanan yang enak. Dan begitulah hidup kita di dalam kemajemukan. Itu bisa memperkaya kita dan semakin meningkatkan itu mutu hidup kita. Yang ketiga ialah rasa hormat dan penghargaan terhadap keyakinan dan agama yang berbeda. Kita mengetahui bahwa kita tinggal di dalam sebuah masyarakat yang berbeda-beda keyakinan dan agama. Banyak saudara yang memeluk agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, agama Hindu, Buddha, dan berbagai kepercayaan. Agama-agama ini menyampaikan ajaran-ajaran yang berbeda dari satu dengan yang lain. Walaupun demikian, perbedaan itu tidak menghalangi kita untuk tinggal bersama sebagai satu keluarga, masyarakat, dan bangsa. Tetapi memang dibutuhkan
sikap dari setiap warga saling menghormati dan menghargai. Sebab apa? Sebab sering kita dengar bahwa semua agama, dikatakan demikian, mengajarkan kebaikan-kebaikan. Keluarga perlu mengajarkan dan memberi teladan kepada setiap anggotanya, orang tua kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya, untuk bisa bergaul dengan mereka yang berbeda keyakinan itu. Untuk itu dibutuhkan sikap untuk tidak memutlakkan kebenaran yang diyakininya. Gereja kita dalam dokumen konsili mengajarkan bahwa di dalam agama-agama lain, di dalam kepercayaan-kepercayaan lain, mengandung nilai-nilai kebenaran yang membuka kemungkinan bahwa mereka juga masuk dalam rangkulan keselamatan Allah, dan yang tidak menjauhkan mereka dari kasih Allah. Tanpa kehilangan identitas kita sebagai orang Katolik, kita bisa bergaul dan bekerja sama dengan mereka. Bila mungkin, berkomunikasi, saling menyapa, saling mengunjungi. Maka apa yang sebelumnya itu kaku, yang sebelumnya itu membeku, tegang, dengan bantuan dan rahmat Tuhan itu bisa berubah menjadi cair dalam relasi satu dengan yang lain. Saya sendiri dari pengalaman-pengalaman, saya berusaha untuk selalu berkomunikasi dengan tokoh-tokoh agama yang lain, dengan ustadz, dengan pendeta-pendeta, dalam berbagai kesempatan berkumpul dan bertukar pikiran bersama-sama. Saudara-saudari, secara pendek saya mengatakan bahwa keluarga-keluarga perlu melibatkan diri di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dan untuk itu perlunya sebuah pendampingan dan pendidikan, nilai-nilai bermasyarakat dan bernegara dan berbangsa. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita, dan mudah-mudahan KTKC ini berguna sebagai pencerahan bagi saudara-saudara sekalian. Anak-anak, Bapak dan Ibu, serta saudara-saudara sekalian, marilah kita mengakhiri katekese keluarga kita malam ini dengan doa penutup. Marilah berdoa. Yesus, Maria dan Yusuf, di dalam hidupmu kami menemukan cahaya kasih sejati, dan kepadamu-lah kami percayakan hidup keluarga kami. Keluarga Kudus Nazaret, jadikanlah keluarga kami tempat berkomunikasi, sanggar doa, sekolah iman, dan gereja kecil. Keluarga Kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi kekerasan, ketegaran hati, dan perpisahan di dalam hidup keluarga. Semoga duka dihibur, luka disembuhkan, dan kerukunan dipulihkan. Keluarga Kudus Nazaret, semoga dalam masa pandemi ini kami semakin memahami keindahan dan kesucian keluarga kami.
Semoga kami semakin mengenal rencana-rencana-Mu yang indah. Yesus, Maria, dan Yusuf, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami. Amin. Bapak Paus Fransiskus juga menetapkan tahun ini dari tanggal 8 Desember 2020 sampai tanggal 8 Desember 2021 sebagai tahun Santo Yusuf. Maka marilah kita berdoa bersama kepada Santo Yusuf. Salam, ya pelindung dari penebus, memulai dari Santa Perawan Maria. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Di tanganmu Maria menaruhkan kepercayaannya. Bersamamu Kristus tumbuh menjadi pria. Santo Yusuf, kepada kami pun perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa, dan bimbinglah kami di jalan kehidupan. Perolehkan bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, serta belalah kami terhadap setiap yang jahat. Amin. Dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan
mengakhiri katekese keluarga kita pada malam ini, marilah kita memohon berkat Tuhan lewat Monsinyor Aloysius Murwito, OFM. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang tersebar di mana-mana, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara dan saudari sekalian, semoga kita semua, sesudah kita mendengarkan dan merenungkan pengajaran katekese pada malam hari ini, mendapatkan bimbingan dan mendapatkan juga perlindungan, segala bantuan yang kita butuhkan dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.